Tangis pecah mengiringi kepulangan Sintayong ke Korea Selatan, supporter buat Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total, Kevin Dick resmi diperkenalkan Borussia Mönchengladbach. Di tengah kepulangan Sintayong, semakin berambisi sama Indonesia, Malaysia konfirmasi naturalisasi 8 pemain keturunan sekaligus, belum dijual secara resmi jersey KW Timnas Indonesia garapan Elkos sudah beredar di media sosial. Jalani debut Championship pelatih Oxford United komentari peluang sangat terbuka oleh Romeni, Alex Pastor mengaku gregetan dan tak sabar latih Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malam tadi suasana Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi sangat meriah sekaligus mengharukan melihat kedatangan mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong jelang kepulangannya ke Korea Selatan. Sintayong telah bertolak pulang ke negaranya Korea Selatan bersama rombongan staf kepelatihannya. Berdasarkan pantauan, Sintayong terlihat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Korea Selatan itu datang dengan menggunakan mobil Hyundai berwarna hitam dengan kawalan aparat kepolisian. Dirinya terlihat menggunakan sweater berwarna putih dan celana panjang abu-abu. Kedatangan Sintayong pun seketika membuat Bandara Soekarno-Hatta menjadi sangat meriah dengan sorak-sorakan para supporter. Pelatih berusia 54 tahun itu pun mendapatkan sambutan hangat khususnya dari supporter legendaris La Grande Indonesia. Tak hanya itu saja, Sintayong juga terlihat mendapatkan cindera mata berupa sal bertuliskan La Grande Indonesia berwarna merah. Tak lama berselang ia mendapatkan pelukan hangat dari salah satu supporter yang kemudian disambut sorak gembira. Para supporter mendapatkan sambutan sekaligus perpisahan ini. Sintayong terlihat sangat sedih dan tak bisa menahan air matanya lagi. Kesedihan Sintayong terlihat jelas dari sorot matanya dibarengi dengan tetesan air mata. Sintayong juga sempat memberikan sepatah dua patah kata saat berada di bandara tersebut. Terpantau mata merah yang berkaca-kaca nampak jelas tertuang di wajah Sintayong pada momen tersebut. Para supporter dan pengunjung bandara pun secara hikmat mendengarkan kata-kata terakhir yang disampaikan Sintayong. Meski suasana kurang kondusif, nampaknya Sintayong begitu menikmati momen haru tersebut. Apalagi para supporter datang bukan hanya sekedar datang saja, melainkan mereka membawa pernak-pernik foto dari wajah Sintayong. Salah satu supporter pun terlihat ada yang membawa spanduk bertuliskan History Maker. Dengan adanya wajah pelatih Korea Selatan tersebut, nyanyian dan dukungan supporter pun harus mengiringi perjalanan Sintayong sebelum dia benar-benar pulang ke Korea Selatan. Dari di sisi lain, di tengah kesedihan fans Timnas Indonesia yang resmi ditinggalkan Sintayong pulang ke Korea Selatan, ada satu kabar baik dari Eropa usai Kevin Dick resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Dilansir dari laman resmi klub, sosok Kevin Dick diperkenalkan Borussia Mönchengladbach sebagai penggawa anyar mereka musim depan. Dalam keterangannya, Borussia Mönchengladbach mengaku tak sabar untuk menyambut kehadiran Kevin Dick yang tampil impresif bersama FC Copenhagen sebelumnya. Jurnalis asal Belanda Denny van Laar baru saja mengabarkan bahwa Kevin Dick telah lolos tes medis di Borussia Mönchengladbach. Dalam keterangannya, Kevin Dick disebut akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach selama 5 tahun, alias hingga musim 2030 mendatang. Kepastian ini pun membuat Kevin Dick pecahkan rekor sebagai pemain pertama dari Indonesia yang berhasil mentas di Bundesliga sepanjang tangan pelatih baru Patrick Kluivert. Rival sekuat Garuda yakni Malaysia nampaknya sangat berhasrat untuk mengikuti langkah sukses Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan sedang memproses 8 nama untuk dinaturalisasi. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia melakukan proyek naturalisasi pemain keturunan. Hal tersebut terbukti mendongkrak kualitas tim. Hal ini terbukti karena skuad Garuda kini berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Otomatis tim Merah Putih juga akan mentas di Piala Asia 2027. Malaysia sendiri bak tergiur dengan langkah Timnas Indonesia. PAM dikabarkan tengah memproses 8 pemain keturunan. Kini 4 di antara pemain keturunan Harimau Malaya tinggal menunggu persetujuan akhir dari pemerintah. Tujuan Malaysia menaturalisasi pemain keturunan adalah demi bisa menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. PAM ingin mengonfirmasikan bahwa proses perolehan kewarganegaraan Malaysia untuk 4 pemain keturunan baru saat ini sedang menunggu persetujuan dari pemerintah Malaysia.
PAM ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia atas dukungan yang diberikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tim Harimau Malaya, tulis pernyataan resmi PAM. Di sisi lain, untuk 4 pemain lainnya sedang mengurus dokumen agar bisa diproses untuk naturalisasi membela Harimau Malaya. Adapun Malaysia juga memiliki era baru bersama pelatih Peter Klamovski. Kini patut untuk ditunggu kiprah dari pelatih anyar Malaysia tersebut. Sebagaimana yang diketahui pada Kamis lalu, Timnas Indonesia bersama Erpo merilis jersey terbaru di Amsterdam, Belanda. Dalam rilis jersey terbaru tersebut ada sejumlah pemain keturunan seperti Tom Hayemes Ilgers hingga Sandy Walsh yang menjadi model dalam sesi foto tersebut. Meski patut berbangga atas jersey tersebut, sayangnya beberapa oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan rilis jersey tersebut untuk mencari keuntungan. Beberapa oknum kedapatan menjual jersey versi KW atau palsu dari rilis terbaru itu. Kabar itu dibenarkan oleh salah satu fanbase Timnas Indonesia yang memposting beberapa oknum tidak bertanggung jawab itu yang menjual jersey KW Timnas Indonesia. Contoh pertama dimulai dari salah satu usaha sablon di Facebook. Dalam postingan tersebut mereka menjual font atau tipe huruf yang dimiliki oleh Po. Meski tidak menyebutkan harganya secara langsung, namun mereka mengklaim harganya murah. Untuk pemesanan mereka memberikan kontak berupa nomor HP seseorang yang bertugas menjadi admin. Bahkan di salah satu aplikasi marketplace penjualan jersey Timnas Indonesia rilisan terbaru sudah beredar. RC tersebut merupakan palsu atau KW yang belum dijual secara resmi oleh Erpo. Tidak hanya itu, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjual soft data mentah dari media sosial seperti lambang Garuda hingga pola jersey. Tindakan ini sangat disayangkan karena karya jersey terbaru Timnas Indonesia dari Po sudah dilindungi oleh hukum. Apalagi ada beberapa orang ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia dengan harga yang sangat murah. Dari rencana harga yang ditetapkan oleh Erpo sendiri, baru bisa menjual jersey terbaru Timnas Indonesia tersebut pada tanggal 14 Februari tahun 2025 mendatang. Diperkirakan harga yang dipatok oleh Erpo masih bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, klub calon pemain Timnas Indonesia oleh Romeni yakni Oxford United bertandang ke markas ST City malam tadi dalam lanjutan divisi Championship. Dalam laga ini oleh Romeni melakoni laga debutnya. Mantan pemain FC Utrecht tersebut dimasukkan pada menit ke-79. Penyerang 24 tahun ini menggantikan Wilf. Hadirnya Romeni sejatinya membuat Oxford United nyaris meraih kemenangan. Pemain keturunan Indonesia itu menciptakan peluang emas. Pemain yang dibeli Oxford United dari FC Utrecht tersebut berhasil mencuri bola dari kiper lawan. Ia kemudian melepaskan tendangan ke gawang kosong. Sayangnya tembakan oleh Romeni tidak berbuah gol dan malah mengenai tiang gawang saja. Laga pun berakhir imbang 0-0. Melihat hal tersebut, pelatih Oxford United Gary Rowse sangat menyayangkan peluang tersebut. Ia menyebut bahwa oleh Romeni sangat tidak beruntung karena melewatkan peluang emas untuk membawa The As meraih kemenangan. Saya pikir kami pasti bisa meraih 3 poin dengan peluang oleh. Ia adalah penyelesai teknis yang sangat bagus dan peluang itu terbuka lebar. Mungkin karena ia merasakan peluang di pertandingan pertamanya, mungkin ia memanfaatkannya sedikit. Ia sangat tidak beruntung, ungkap Gary Rowse. Adapun oleh Romeni dikabarkan bakal segera menjalani sumpah WNI yang digelar di luar negeri. Hal ini dikarenakan oleh tidak akan sempat andai harus ke Indonesia terlebih dahulu. Seperti yang diketahui, Alex Pastoor menjadi salah satu asisten pelatih dari Belanda yang ditunjuk oleh PSSI. Dia akan bekerja di bawah Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Alex Pastoor memang belum pernah bekerja di Asia sepanjang karir sepak bolanya. Indonesia jadi negara Asia pertama bagi Alex Pastoor dalam karir sepak bolanya. Oleh karena itu dirinya langsung belajar banyak soal Indonesia, terutama soal sejarah dan bahasa untuk komunikasi dengan para pemain. Alex juga mengaku kagum dengan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Hal inilah yang membuat Alex Pastoor gregetan dan tak sabar untuk segera melatih Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Baiklah, jika kita berbicara soal sejarah masyarakat Indonesia, mungkin saya baru saja menyelesaikan bacaan soal Indonesia. Saya membeli sebuah buku besar tentang negara yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan, dan mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang sangat fenomenal di setiap pertandingan.
Sepak bola ia bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal jadi tantangan serius terlebih lagi bagi saya ini sudah seperti puncaknya jika Anda lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan tersebut itu akan menjadi hal yang sangat besar ungkap Alex Pastor, petualangannya di Indonesia bakal jadi langkah baru bagi Alex Pastor berarti 58 tahun tersebut sudah tidak sabar dengan petualangan baru di benua Asia bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia bakal menantang Australia, Bahrain, Cina dan Jepang di laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda ditargetkan bisa menembus putaran final. Selain itu dirinya juga berharap petualangannya di Indonesia bisa berjalan dengan manis. Laga lawan Australia sangat penting, khususnya karena digelar di Sydney ya pada bulan Maret ada laga lawan Australia di Sydney dan laga kandang kontra Bahrain di Jakarta lalu di bulan Juni ada pertandingan lawan Cina di kandang sendiri dan UI ke Jepang. Jepang bakal jadi yang terakhir saya pikir itu akan menjadi petualangan sepak bola yang hebat dan menjadi petualangan budaya yang baru juga karena saya belum pernah berkunjung ke sana sebelumnya jadi saya sudah tidak sabar jelas Alex Pastor.